Penyakit MAH sendiri merupakan definisinya itu di kedokteran disebutnya sebagai penyakit dispepsi, artinya kondisi yang ditandai dengan keluhan-keluhan yang berhubungan dengan perut bagian atas. Jadi perut bagian atas ini keluhannya banyak sekali, dari mulai nyeri perut, rasa tidak enak di perut, kembung, rasa penuh bila diisi makanan, mual, nafsu makan yang hilang, panas di dada. Jadi ada tipe yang namanya reflux esophagitis, keluhannya panas di dada, sesak nafas, menjalar ke punggung, kadang-kadang nyeri dadanya, asam pahit di mulut atau regurgitasi asam atau makanan ke kerongkongan. Tapi penyakit MAH ini memang sangat banyak di dunia. Dikatakan dari 7 miliar penduduk dunia itu sekitar 1,8 sampai 2 miliar penduduk dunia setiap tahunnya itu menderita penyakit MAH. Dan banyak negara-negara yang angka kejadiannya cukup tinggi. Di Inggris misalnya 22%, di Cina 31%, di Kanada 35%, bahkan di Indonesia, di negara kita tuh malah lebih tinggi. Dikatakan penyakit MAH itu bisa diderita sekitar 40% masyarakat. Jadi artinya dari 10 orang ada 4 orang Indonesia yang pernah atau sedang menderita penyakit MAH. Jadi penyakit MAH ini cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Jadi terapinya sendiri banyak sekali obat-obat yang diberikan dan diresepkan oleh dokter maupun dibeli oleh pasien-pasien dengan penyakit MAH. Tapi intinya tuh walaupun tidak berbahaya, penyakit ini tuh sangat mengganggu, menurunkan produktivitas, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan sering sekali menjadi kronis atau menjadi menahun gitu. Jadi dikatakan dari statistiknya tuh sekitar 50% pasien dengan sakit MAH itu nantinya akan berobat terus dan berkonsultasi dengan dokter sepanjang hidupnya. Jadi dia minum obat terus-terusan sekitar 50%-nya sepanjang hidupnya. Jadi ini tuh penyakit yang tidak mengancam jiwa tapi sangat mengganggu kualitas hidup dan aktivitas dari pasien-pasien yang menderita penyakit MAH ini. Nah, apa peran daripada hidrogen dan kenapa air kayak hidrogen? Air kayak hidrogen merupakan produk kesehatan yang didukung ratusan jurnal, bahkan lebih dari 1000 artikel ilmiah, dan dikatakan bermanfaat pada 170 penyakit pada hampir seluruh organ tubuh manusia, termasuk lambung dan saluran cerna. Dan dikatakan juga aman dikonsumsi lebih dari 50 tahun. Penelitian pertama misalnya bahwa ternyata air kayak hidrogen yang sifatnya alkali bisa menghambat kerusakan mukosa lambung akibat aspirin. Jadi kalau orang-orang yang menggunakan obat pengencer darah seperti aspirin terus-menerus, dia bisa terbantu dicegah kerusakan mukosa lambungnya dengan menggunakan air kayak hidrogen. Kemudian juga penelitian kedua sama, bila setelah terjadi luka pun pemberian air kayak hidrogen tadi bisa mengurangi lukanya tadi, memperbaiki lukanya, menyebabkan lukanya cepat sembuh. Kemudian juga penelitian ketiga, bila terjadi kerusakan tidak hanya dari aspirin tapi akibat asam lambung yang tinggi, air kayak hidrogen ini yang sifatnya alkali tadi bisa memulihkan kerusakan lambung dan juga melindungi orang yang sehat dari kerusakan lambung akibat berbagai stres oksidatif. Penelitian yang keempat, bahwa terapi hidrogen bisa mengurangi kerusakan mukosa lambung yang berhubungan tidak hanya dengan aspirin seperti penelitian sebelumnya, dengan stres-stres yang lain dengan berbagai mekanisme, dari mulai efek antioksidan, efek antiinflamasi, dan efek antiapoptosis. Dan penelitian yang kelima, hidrogen dapat digunakan sebagai cara efektif untuk menetralisir luka lambung yang diinduksi oleh stres. Ini bahasan tentang kajian tentang mekanisme kerja seputar hidrogen dan dapat memberikan perlindungan terhadap terbentuknya luka lambung. Kemudian penelitian pada manusia, di sini dikatakan penelitian yang pada Journal of Cellular Molecular Medicine, ternyata pada 82 pasien ini bahwa bila dikombinasikan dengan PPI, dengan obat MAH yang sering digunakan untuk mengelola pasien-pasien dengan MAH dan GERD, ini tuh ternyata air kayak hidrogen memiliki efek yang sangat bermanfaat bila dibandingkan dengan air biasa. Jadi bila dikombinasikan dengan obat-obatan MAH ini bisa dengan lebih cepat mengurangi berbagai keluhan sakit GERD dan memperbaiki kualitas hidup pada pasien-pasien dengan GERD. Kemudian ada penelitian yang pada manusia juga, efektivitas dan tolerabilitas air kayak hidrogen, bahwa air kayak hidrogen dapat mengurangi frekuensi, jadi lebih jarang keluhan heartburn-nya, dan kemudian juga keparahannya juga berkurang dan kualitas hidupnya membaik, serta aman digunakan oleh pasien-pasien dengan sakit MAH maupun sakit GERD. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan juga tentang air hidrogen ini kan sifatnya alkali ya. Jadi sifatnya alkali, sementara asam lambung lambung kita tuh sifatnya asam. Nah, pertanyaannya itu apakah nanti si air alkali ini tidak akan dinetralkan oleh asam lambung sehingga efek atau manfaatnya jadi berkurang?
Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat obat-obat yang beredar, ini obat-obat yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan yang sering digunakan masyarakat untuk sakit mah, ini semua itu adalah obat-obat yang sifatnya basa. Jadi obat yang sifatnya basa ini ternyata sangat efektif untuk mengurangi berbagai keluhan sakit mah. Jadi artinya tidak ada masalah karena air hidrogen ini selain hidrogennya punya efek sebagai anti radang, anti inflamasi, anti apoptosis, sifat alkalinya juga ternyata sangat bermanfaat. Misalnya ada penelitian bahwa air yang sifatnya alkali ya, yang pH-nya di atas 8 hampir 9 gitu, bila digunakan pada pasien-pasien dengan artinya bila diteliti di luar tubuh ya, di penelitian in vitro namanya, si pepsin atau molekul enzim yang untuk ada di dalam lambung untuk memecah memecah makanan ini tuh bila dicampur dengan air yang pH-nya tinggi, maka dapat menetralkan pepsin dan menjadikannya inaktif secara permanen. Artinya si pepsin ini juga berperan pada timbulnya luka di lambung bila kadarnya terlalu tinggi. Jadi artinya penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi air yang sifatnya alkali memiliki manfaat terapeutik bagi pasien-pasien dengan penyakit reflux. Ini penelitian pada Annals of Otology dan Rhinology and Laryngology tahun 2012 dari para peneliti dari New York. Nah, dikatakan jadi manfaat dari air yang sifatnya alkali tadi adalah menginaktifkan pepsin dan juga menetralkan asam. Jadi ini manfaat dari air yang sifatnya alkali terhadap orang-orang dengan penyakit MAH atau penyakit GERD.